UKM-nya siapa? Tolong berdoa dulu ya. Sebelum belajar dimulai, maka bagi kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar dimulai, di absen dulu ya. Indria, Hadir Pak. Sri, Hadir Pak. Lutfi. Hadir Pak. Siapa yang nggak masuk? Asep Pak. Asep kemana? Asep apa? Alpa. Nggak ada surat berarti? Gak ada Pak. Oh, iya ya. Tapi tadi saya lihat di luar Pak. Pelajaran pertama masuk. Masuk. Oh, sekarang nggak? Enggak. Kenapa ya? Coba ntar ditanya-tanya ya. Si Asep, kenapa? Sudah, jangan ribut. Kita masuk ke materi ya. Ya Pak. Kalian udah tahu materi hari ini tentang apa? Belum. Ini lihat Pak. Sekarang materinya di bab 7. Buka buku paketnya halaman 202. Dilihat. Lihat. Dibawa nggak buku paketnya? Enggak Pak. Kenapa nggak dibawa? Lupa Pak. Lupa ya, udah tua ya. Iya. Pantesan lupa. Dibuka. Udah baca-baca? Udah Pak, dikit. Oh, dikit ya, baru dikit ya. Ya. Kamu belum kan pasti? Belum Pak. Aduh, kamu bandel. Bapak kasih waktu 10 menit untuk baca-baca. Ya Pak. Ya Pak. Tok, baca dulu aja. Udah.
Oke, tadi kalian udah baca kan ya? Sekarang Bapak akan tanya. Coba siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Pak, Ya, silakan. intinya ya, menurut saya, secara sederhananya, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Ya, betul. Jadi wawasan Nusantara ini diimplementasikan pada segenap aspek kehidupan bangsa Indonesia. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kehidupan politik. Yang kedua ada kehidupan ekonomi. Yang ketiga ada kehidupan sosial budaya. Dan yang terakhir ada kehidupan pertahanan dan keamanan. Bisa dipahami? Kamu bisa, Lutfi? Insya Allah. Insya Allah. Harus bisa ya. Pertanyaan selanjutnya. Terdiri dari apakah? Konsep wawasan Nusantara tersebut. Ada yang bisa? Pak, Ya, silakan Indri ya. Konsep wawasan Nusantara mulai diperkenalkan pada tahun 1967. Konsep ini dimulai dari pasal 1 ayat 1 Territorial Sea and Maritime Kringen Ordonnatie atau TZMPO atau bisa disebut Organisasi Ordonasi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim. Seperti kita tahu, itu adalah undang-undang adalah produk kolonial Belanda yang dibuat pada saat Belanda menguasai Indonesia. Undang-undang itu dibuat pada tahun 1939 tapi bertahan sampai Indonesia merdeka. Pak. Ya, aturan itu mengatakan bahwa Laut Indonesia hanya berjarak 3 mil dari garis pantai. Di luar jarak 3 mil itu diklarifikasikan sebagai laut internasional, sehingga kapal-kapal asing bebas belayar. Pertanyaan selanjutnya, apa fungsi dari konsep wawasan Nusantara? Ada yang tahu? Ya, Lutfi, silakan. Fungsi wawasan Nusantara. Secara umum, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dan menentukan skala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat yang berbangsa. Terima kasih, Pak. Ya. Fungsi wawasan Nusantara itu yang pertama ada pedoman, motivasi, terus dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan. Yang tadi dijawab oleh Lutfi, benar. Ya, Pak. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Wawasan Nusantara. Secara epistemologi, wawasan artinya ada yang tahu? saya Pak, Ya, apa? pandangan, Pandangan, tinjauan, pandangan, tinjauan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. atau penglihatan. Selanjutnya Nusantara. Di sini ada dua kata. Yang pertama ada Nusa dan Antara. Ada yang tahu? Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, benua Asia dan Australia, dan dua samudra, Pasifik, India dan Pasifik. Ya. Atau bisa juga sebagai ganti nama Indonesia. Ya. Jadi
Nusa di sini yaitu pulau ya, atau kepulauan. Terus antara di sini yaitu menunjukkan suatu letak atau unsur. Jadi pengertiannya wawasan Nusantara itu adalah cara pandang atau penglihatan cara pandang atau penglihatan bangsa Indonesia, Pak. bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, Pak. terhadap dan lingkungannya. diri dan lingkungan. Jadi wawasan Nusantara ini wawasan yang artinya pandangan atau tinjauan penglihatan. Lanjut, Nusantara dibagi menjadi dua kata, yaitu Nusantara yang artinya pulau atau kepulauan, dan antara menunjukkan suatu letak atau unsur. Jadi wawasan Nusantara ini yaitu cara pandang atau penglihatan bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan sekitar. Bisa dipahami? Sok ditulis dulu. Baik, Sudah ditulis? sudah, Pak. Oke, kita langsung lanjut lagi. Selanjutnya, tadi pengertian Nusantara secara apa? Etimologi. Sekarang pengertian Nusantara secara terminologis. Bapak ambil satu pendapat ahli, yaitu dari GBHN tahun 1998. Apa katanya? Bang bacaan? Wawasan Nusantara adalah cara pandang. Wawasan Nusantara. Cara pandang Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa negara cara pandang dan sikap bangsa dan sikap Indonesia bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. mengenai diri Dan lingkungannya, Pak, dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. dalam penyelenggaraan Kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. bermasyarakat, bangsa dan bernegara. Sebenarnya pengertian secara terminologis itu banyak. Kalian bisa baca-baca lagi, cari-cari lagi pengertiannya menurut para ahli-ahli. Bapak ambil salah satu ini dari GBHN tahun 1998. Selanjutnya
ada hakikat wawasan Nusantara. Hakikat Hakikat Nusantara. Hakikat Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkungan Nusantara demi kepentingan nasional. Jadi intinya hakikat wawasan Nusantara ini mementingkan kepentingan nasional. Jadi tidak apatis, jadi tidak sendiri-sendiri, jadi menyeluruh kepentingannya ya. Lanjut dalam GBHN, hakikat Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Bisa dipahami? Bisa. So, sambil ditulis ya. Sudah ditulis? Sudah. Selanjutnya ada yang ketiga, asas-asas Nusantara. Asas-asas wawasan Nusantara. Asas-asas wawasan Nusantara. Jangan berisik ya, dengerin. Jangan berisik. Asas-asas wawasan Nusantara ada 6. Yang pertama ada kepentingan yang sama. Keadilan. Yang kedua Keadilan, Pak. keadilan. Yang ketiga kejujuran. Yang keempat solidaritas. Yang kelima kerjasama. Yang keenam Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama, Pak. kesetiaan. Oke, asas-asas Nusantara ada 6. Yang pertama ada kepentingan yang sama. Yang kedua ada keadilan. Yang ketiga ada kejujuran. Yang keempat ada solidaritas. Yang kelima ada kerjasama. Dan yang terakhir ada kesetiaan. Sekarang kalian cari pengertiannya. Keenam ini Ya, Pak. kalau bisa hari ini beres, Bapak periksa ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Kerjakan. Gimana, udah beres tugasnya? Udah, Pak. Bapak nilai dulu ya. Coba Pak. mana? Ini bukan, Pak. Ya.
Ya betul. Dan 6. Ya. Ya. Satu lagi. Kak. Kamu? Ya. Mana? Yang kamu? 4. Ya. Tugas lagi untuk minggu depan ya. Kalian cari contoh ketidakberhasilan pelaksanaan asas wawasan Nusantara. Yang tadi kan ada di bidang politik, hukum, dan ekonomi. 3 aja. Itu tugas untuk minggu depan, ya. Jangan lupa. Awas Lutfi, awas jangan lupa Lutfi dikerjakan ya. Ya. Ya, materi hari ini cukup sekian tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Minggu depan kita lanjut lagi dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sok disiapin dulu, Pi. Ya, Pak. Sebelum kita pulang, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dulu ya. Doa selesai. Saya beri salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.